Pernah kepikiran nggak, apa hubungannya bulan suci Ramadan sama inovasi keuangan dan stabilitas ekonomi? Mungkin kedengarannya jauh ya, tapi ternyata hubungannya itu lebih erat dari yang kita bayangin loh. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas gimana ketiganya ini saling terkait. Yuk, kita mulai. Jadi gini, kita kan sering banget ya ngelihat Ramadan itu sebagai momen spiritual. Tapi sadar nggak sih kalau Ramadan itu ternyata juga jadi penggerak ekonomi yang super kuat di Indonesia? Ini bukan cuma soal ritual, tapi ada fenomena ekonomi nyata di baliknya. Ada semacam mesin raksasa yang nggak kelihatan, tapi efeknya, terasa banget. Oke, biar kebayang alurnya, ini dia topik-topik yang akan kita bahas. Pertama, kita lihat dulu gimana Ramadan bisa jadi mesin ekonomi tahunan. Terus kita masuk ke inovasi yang lagi ngetren banget, Buy Now Pay Later. Nah, abis itu kita bahas jaring pengamannya nih, yaitu GRC. Baru deh kita lihat gimana kolaborasi jadi kuncinya, dan gimana semua ini bisa ngebawa kita ke tujuan akhir, kemakmuran bersama. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Ini fenomena yang unik banget loh. Coba dipikirin, gimana bisa satu bulan yang identik dengan menahan diri, puasa gitu kan, malah jadi pemicu ledakan konsumsi nasional yang luar biasa. Aneh tapi nyata. Jadi setiap tahun, Ramadan itu ibarat mesin musiman buat ekonomi kita. Tradisi-tradisi kayak buka puasa bareng, belanja baju lebaran, sampai mudik, itu semua kan butuh duit ya. Nah, hal-hal inilah yang mendorong permintaan barang dan jasa secara gila-gilaan. Alhasil, aktivitas ekonomi itu jadi bergerak jauh lebih kencang dari hari-hari biasa. Dan yang paling keren tuh, konsistensinya. Tiap tahun polanya sama. Lonjakan konsumsi rumah tangga ini terasa di mana-mana, dari pasar tradisional sampai ke UMKM. Dan jangan salah, ini tuh salah satu penopang utama yang bikin pertumbuhan ekonomi nasional kita stabil di atas 5%. Pola yang sama ini terus berulang setiap tahun. Nah, di tengah momen puncak konsumsi ini, ada satu hal lagi yang ikut meledak, inovasi keuangan digital. Dan salah satu yang paling fenomenal, yang mungkin kita semua juga sering pakai, adalah Buy Now, Pay Later, atau yang biasa kita sebut BNPL. Beli sekarang, bayarnya nanti. Gampangnya gini, beli sekarang, bayar nanti itu ya sebuah skema pembiayaan yang bikin kita bisa dapetin barang yang kita mau sekarang juga, terus bayarnya dicicil nanti lewat platform digital. Prosesnya, wah gampang banget dan super cepat. Klik-klik-klik, barang udah di jalan. Tapi, nah ini dia. BNPL ini tuh kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, enak banget buat ngatur cash flow atau buat kebutuhan yang mendesak. Tapi di sisi lain, kemudahan ini juga bisa jadi jebakan loh. Risiko belanja impulsif jadi tinggi, utang bisa numpuk, dan akhirnya pas Ramadan selesai, kepala pusing dia tagihan. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, gimana dong caranya? Gimana kita bisa ambil enaknya aja dari inovasi keuangan kayak BNPL ini, tapi risikonya bisa kita kelola dengan baik? Ada nggak sih caranya? Tentu ada, dan jawabannya ada di 3 huruf ini. GRC, Governance, Risk Management, dan Compliance. Anggap aja GRC ini kayak jaring pengaman. Dia yang memastikan inovasi-inovasi keren ini nggak malah kebablasan dan jatuh ke jurang krisis. Ini pahlawannya. Biar gampang, kita bedah satu-satu ya. GRC itu punya 3 pilar. Pertama, governance atau tata kelola, ini yang nentuin arahnya mau kemana. Kedua, risk management atau manajemen risiko. Ini tugasnya ngelihat ada bahaya apa di depan, terus siapin cara buat ngatasinnya. Dan ketiga, compliance atau kepatuhan. Ini yang mastiin semuanya jalan sesuai aturan main. Oke, ini poin yang paling penting buat diingat. GRC itu bukan rem buat inovasi ya, sama sekali bukan. GRC itu justru setirnya dan sabuk pengamannya. Dia yang memastikan pertumbuhan yang super cepat ini tetap terkendali, terukur, dan bertanggung jawab. Karena tanpa kerangka ini, inovasi yang tadinya bagus malah bisa jadi bom waktu. Nah, jaring pengaman ini nggak bisa kerja sendiri. Kita harus lihat gambaran besarnya, yaitu sebuah ekosistem. Ini bukan cuma urusan satu perusahaan fintech aja, tapi soal gimana semua pemain, kayak bank dan para fintech harus bisa kerja bareng. Coba deh kita lihat perbandingannya. Bank itu kuatnya di mana? Mereka punya dana yang gede dan sistem resiko yang udah matang. Sementara fintech mereka jagonya di mana? Fleksibilitas dan kecepatan inovasi. Nah, kelihatan kan? Kelemahan yang satu justru jadi kekuatan yang lain. Makanya kolaborasi itu jadi kunci banget. Mereka saling melengkapi. Nah, dari sini nih, semua kepingan puzzle-nya mulai nyambung. Kita akhirnya sampai ke gambaran besarnya, menghubungkan inovasi, tata kelola, dan kesejahteraan masyarakat. Karena ujung-ujungnya semua ini tujuannya ya buat kebaikan kita bersama.
Jadi, kalau GRC ini dijalankan dengan benar, efeknya itu kayak riak air, menyebar kemana-mana. Kualitas layanan buat kita jadi lebih bagus. Kepercayaan masyarakat ke lembaga keuangan juga meningkat. Otomatis, bisnis mereka juga tumbuh. Dan yang paling penting, ini bisa menciptakan peluang buat UMKM biar bisa terus maju. Jadi, kalau mau disimpulkan dalam satu rumus sederhana, ya ini dia. Inovasi ditambah tata kelola yang kuat, hasilnya adalah pertumbuhan yang sehat, inklusif, dan bermanfaat. Jadi yang lahir itu bukan cuma angka pertumbuhan ekonomi doang, tapi pertumbuhan yang benar-benar dirasain manfaatnya oleh banyak orang. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Coba bayangkan, apa jadinya kalau momentum spiritual Ramadan, inovasi keuangan yang kreatif, dan tata kelola yang disiplin bisa berjalan beriringan secara harmonis? Jawabannya, kemajuan yang berkelanjutan dan membawa berkah bagi semua.